Itu udahlah langsung saja kita sambut Semi Simarangkir. Lagunya kayak gimana sih? Gue gak tahu lagi. Bila Ini adalah oleh-oleh dari Pulau Obi. Meskipun udah lama ya sebenarnya Wah, kalau Pulau makin Obi. hitam. dalam bentuk nikel. Makin hitam. Ini dia ada nikelnya, coba lo colek nih. Oh iya. Iya Ada ada di sepatu, nikelnya. di sepatu. Bicara Oh di sepatu. Oh, Dunia sepatunya dong. mengandung nikel berarti ntar ini ya bisa di apa namanya ditukar. Nikelnya or apa for nikel? Bedanya apa ya? Coba saya tanya sama Bapak Hanif dulu ya. Nanti itu Nanti pembahasan ya. terpisah. Ya oke. Tapi Tapi kita nggak bahas sama-sama ini. nikel. Apa nuansa coklat kita? Apa? Celana. Tetap biar masih biar relevan. Biar berarti ya, kita biar matchingnya kalau matching, berdiri. biar matching. Kalau Iya. kayak gini Mau sih berdiri bukan aja? ini ya. Ya udah berdiri kita ya. Jangan. Kameranya. Kita mau bahas antara BRICS atau Amerika nih Indonesia karena memang saat ini di tengah keputusan Trump memberikan tarif yang Menaikkan terbarunya tarif, 32%. Indonesia punya semacam opsi lah ya untuk bisa berpaling dari Amerika dengan dengan bergabung dengan tawaran dari BRICS. BRICS gitu. ini. Tapi kan Indonesia sudah resmi kan ya, fully jadi anggota Join, BRICS, ya. join. Begitu kan Mas Angga? Betul. Seperti apa elaborasinya? Oke, jadi kalau yang mumet-mumet baru gue dipanggil gitu ya. Yoi. Betul, yang Kalau pusing-pusing. cuman bahas Kalau cuma banjir gimana cara bersihin rumah, nah ke Detik Properti aja kalau itu. Kalau yang udah Detik Finance. Oke. Oh, Kita mulai dari mana ya? kita mulai dari Chris Tarif Patti? kan, tarif Oh, kan. bukan tarif, iya Oke, benar. lagu pertama. lagu pertama. Oke. Update soal tarif resiprokal Oke. dulu deh. Ya. Sebenarnya gini, ini penting kalau ditanya penting apa enggak sih beritanya? Penting banget sebenarnya. Walaupun memang kelihatannya kayak berita-berita langit, tapi ini sebenarnya nggak jauh-jauh berita dapur kita juga. Iya. Karena ujung-ujungnya pasti akan ke ekonomi keluarga dan daya beli juga ujung-ujungnya. Di momen itulah Detik Finance bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang membumi. Nah mungkin beberapa netizen kita atau pendengar kita, pembaca kita, detikers lah, Iya. mungkin belum aware bahwa udahlah itu di luar negeri nggak ngaruh sama kita. Oh ya nggak juga sebenarnya gitu kan, itu kan penting banget gitu. Oke, Karena ngaruhnya gini, ke kita seperti apa? Selama nih, Mas? ini kan kita cuma 10% tarif. Oh iya 10%. benar 10%. Ih, dia emang gak percaya sama lulusan Detik Finance, lulusan. Maksudnya Udah lulus Detik tuh. Finance. Udah lulus tuh. Kan Sejak kapan? Detik sore Belum- sekarang. Belum gua sign. Ntar gantian lo yang Mas, pakai tadi gak toga percaya gue. dari tadi gue bilang tarifnya berapa emang sebelum 32? 10 gue bilang. 10. Gak percaya. Enggak, karena Susah aku nih. pengen tahu karena kan dibilang tarifnya naik terus tinggi Iya. banget nih sampai apa namanya Menko Perekonomian Iya. Erlangga Hartarto juga datang untuk nego langsung. Malah sudah ada statement bahwa mungkin akan beli borong gandum, Yes. minyak dan segala macam. Jadi mungkin gitu gini, kan. sebelum ngomongin tarifnya berapa, ininya dulu kali. Tarifnya tuh ngaruhnya ke mana gitu Iya, misalkan. pengaruhnya Nah, apa kan karena 10% tadi nih, katanya belum ya kan? ngaruh Dulu banget. 10%. Nah. Let's say Edo jualan sepatu ke Amerika, harganya Jauh 1 juta. Misalkan nih, Iya. satu harga 1 juta. Terus kena tarif 10%. Berarti kan masuk sana harga barangnya jadi 1.100.000. Naik. Nah, sekarang dinaikin sama Trump jadi 32%. Berarti sepatu yang Edo jual jadi 1,3. Bandingin dengan negara lain, contoh misalkan Vietnam. Dengan harga yang sama masuk 1 juta dan dia tarif cuma 10%. Akan lebih murah dong, 1,1 dan 1,3. Nah itu pengaruhnya di situ. Jadi bisa jadi nanti barang-barang yang kita jual ke Amerika jadi lebih mahal dibanding negara-negara lain yang tarifnya lebih kecil. Makanya kenapa pemerintah Khomat Kamit yang diomongin gak cuma satu sepatu nih. Semua ada komoditas lain dan jumlahnya juga tontonan, bahkan ratusan ton gitu. Jadi ketika ada kenaikan sedikit, nah itu tentunya berpengaruh dengan jumlah yang banyak tadi. Makanya langsung direspon, langsung datang ke sana, langsung dinegoin. Karena kan selama ini juga udah nego. Ternyata boleh dibilang ya kita di-prank sama Trump. Enggak di prank Mas, kita Nggak di-prank, dicuekin. Iyalah. Iya. Ya intinya kebijakan sana, kalau lebih halus kita bilang kebijakan sana ternyata tidak sesuai harapan Indonesia. Pada akhirnya ya udah berangkat Jadi ke sana sebenarnya nego. negosiasi sudah pernah dilakukan. Sudah. Oh, Karena kan waktu itu sempet tuh Trump ngasih pokoknya yang negara-negara ini tarif akan naik. Tapi waktu itu akhirnya dipospon kan 90 hari, setelah 90 harinya ya sekarang. supaya Akhirnya- Indonesia tidak bergabung gitu bersama Betul. BRICS. Nah, sekarang ternyata kena juga. Nah, akhirnya ya udah negosiasi gitu. Backgroundnya itu ya, Ya, biar oke. biar sederhana dulu gitu bahwa lah kalau misalnya lebih mahal kenapa bukankah lebih bagus? Ya tentu tidak karena kan hukum ekonomi orang Amerika juga ini lebih murah, gue akan ambil yang lebih Ya. murah.
gitu. Efeknya apa? Di jangka panjang ketika barang-barang kita nggak laku, produksi dalam negerinya kan akan dikurangin. Macet juga. Ketika produksinya akan dikurangin, berarti kan nanti jumlah workforce-nya juga dari yang banyak, karena kita produksi berkurang, yaudah kita kurangin deh. Dari 100.000 orang kita butuh 80 aja, 20.000 akan PHK. Nah itu jangka panjangnya ke sana gitu. Takutnya worst case-nya di situ. Worst case-nya di situ. Makanya kenapa kita bilang ini sebenarnya bukan isu langit tapi isu dapur. Cuman mungkin orang belum ngeh gitu. Kayak gitu. Oke. Gitu, Kak Mae. Oke, terima kasih Mas Angga atas penjelasannya. Cukup ya kita. Di situ udah lumayan panas ya. Di situ udah lumayan kayaknya baterai saya harus dari nikel yang bagus gitu. Nah, bicara gitu. nikel. Apa tuh? Itu menjadi salah satu amunisi negosiasi kita. Oh ya? Kita yang kesana atau jadi kita yang kesana, beli? kita nego lagi, ngobrol. Pak bisa turunin tarif nggak? Gitu. Nanti saya kasih nikel. Kita pura-pura pemerintah nih. Kita punya nikel nih. Kan kalau nikelnya masuk ke sana mahal juga sayang gitu. Nanti kan butuh kan buat bahan baku mobil listrik kan gitu. Kayak gitu. Jadi mereka juga butuh mineral-mineral yang ada dari kita. Kan selama ini kita ada selama ini kan kita banyak tuh kayak ada mebel, ada alas kaki, ada produk-produk karet dan lain beberapa produk pertanian masuk sana kan. Nah, kita nawarin produk lain. Kita akan kasih lebih murah kalau lu kasih tarifnya lebih murah. Salah satunya si nikel ini. Salah satunya nikel. Barang mineral lah, ada beberapa barang mineral, salah satunya nikel. Dari Obi nih nikelnya. Nah, kita nggak tahu nih, masih tanya suaminya nih. Kayaknya dia juga nggak tahu deh. Kalau saya tanya juga dia kayaknya gitu. Jadi negosiasinya sih berharap ya tarif bisa sama lah kayak dulu gitu, karena kan kita udah mitra dagang yang lama, kita juga produk kita AS butuh gitu. Kalau misalkan butuh harga murah ya jangan dinaikin dong tarifnya gitu, sesuai aja deh yang lama gitu. Nego-nego begitulah sedang dilakukan oleh pemerintah. Mas, ini genuine question ya. Seberapa ngebet Indonesia untuk bisa nurunin 32 ini? Ya harusnya sih harus ngebet banget ya. Karena kan kenaikan 3 kali lipat itu lumayan loh. Contoh tadi lah sepatu dari harga 1.100.000 lah jadi 1,3 gitu. Itu lumayan untuk satu sepatu. Belum sepatu yang lain. Berarti ada potensial loss juga di kita kan. Nggak bisa keserap gitu nantinya. Maka ini sangat-sangat krusial sih. Kalau bisa ya sama lah. Kalau bisa nggak kena gitu. Kenapa gue bilang ngebet? Karena seolah-olah tuh Indonesia saat ini posisi tawarnya juga cukup tinggi karena dia ada BRICS dan Amerika dengan porsi ekspor Indonesia ke sana cuma 10%. We can replace you. You are not irreplaceable gitu. Nah, masalahnya it's not easily replaced karena pengusaha-pengusaha yang biasa jualan ke sana. Ketika pemerintah bilang misalkan oke, jangan ke AS mahal. Kita pindahin ke let's say Afrika atau Asia Kongo. Utara gitu misalkan. Mungkin pengusaha-pengusaha ini juga belum terbiasa dengan aturan setempat. Jadi butuh waktu. Nah, ada lag time ketika barang masuk ke Amerika, ternyata di Amerika terlalu mahal, dialihkan ke tempat lain, itu akan ada lag time-nya. Jadi nggak smooth. Jadi bisa jadi barang-barang ini numpuk. Entah masuk kemana nih, mau dikemanain nih. Worst case-nya jelek, balik lagi kita ke pasar kita. Pasar kita juga banyak, nanti di sini bingung siapa yang menyerap. Belum lagi standar kualitas. Ketika misalkan kualitas AS yang ada di titik sini misalkan masuk ke pasar-pasar lain yang memang mereka butuhnya di titik sini, butuh titik sini dengan harga di sini, tapi dikasih produk segini, pasti harapannya harganya di sini juga, ternyata daya belinya cuma di sini. Nah itu akan jadi masalah juga pada akhirnya gitu. Jadi nggak serta merta, oke lah cadangan kita bisa alihin ke negara lain, gitu. Tapi nggak serta merta akan itu yang terbaik juga sebenarnya gitu. Ada deadline gak sih Mas ini untuk sampai penentuan ketok palunya gitu? Negosiasinya sih masih berlangsung sebenarnya. Kita juga belum tahu ya. Karena negosiasi itu kan kayak tarik ulur gitu ya. Kadang Amerikanya juga ngancem, oke kita sekarang loh. Tapi Indonesianya tahan deh berapa lama, kita akan kasih penawaran lain-lain gitu. Jadi sepertinya ini masih berlangsung, kita belum tahu sampai kapan mereka akan bernegosiasi. Ya harapannya sih dapat yang terbaik lah, apapun itu gitu, kita nggak tahu juga gitu. Berarti ketidakpastian ini masih belum terukur juga sampai kapan ya? Belum. Cuman ada kekhawatiran tadi kalau menyinggung soal BRICS. Justru ini kan 32% itu gede, dan ditambah Trump ngomong juga anggota BRICS akan kena tambahan 10%. Betul. Jadi kita berpotensi kena 42% gitu. Tapi kan memang belum ada
kita tuh baru masuk BRICS banget. Jadi mungkin belum diperhitungkan akan ditambah 10%. Dan belum tahu juga teknis 10 nih kayak gimana ya. Apakah Betul. pure semuanya ditambah 10? Katanya 10 itu untuk negara-negara yang memberlakukan AS dengan yang sama lah gitu. Jadi kayak gue buat nyamain aja, lu ngasih gue tarif tinggi, gue kasih lebih tinggi gitu. Nah selama ini yang ngasih tarif tinggi kan negara-negara BRICS sebenarnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran juga ketika Pak Prabowo datang terus jadi anggota BRICS. Nah, AS kita lihat nih nanti sentimennya gimana, positif apa negatif, atau malah jadi lo kok gitu sih, malah kesono kan lagi berdagang sama kita gitu. Tapi kayaknya Indonesia mengesampingkan ancaman Trump buat BRICS ini ya. Artinya tetap fokus buat nurunin tarif yang ditetapkan sama Amerika. Enggak alih-alih ya udah deh. Toh ini kita nanti akan diancam lagi dengan tambahan 10% karena kita udah ada di BRICS. Udah kita cari negara lain aja, udah forget USA gitu. Nah bisa jadi itu memang ada beberapa opsi. Jadi kan ada salah satunya India, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Afrika sama Uni Eropa. Tapi kan itu masih tetap kajian juga ya. Nggak serta-merta tadi gue bilang tiba-tiba kita ketok pintu ini ditolak sama ini terlalu mahal, terus kita ketok pintu sebelah terus jadi laku. Karena sebelah juga akan mikir dulu gimana kualitasnya, gimana harganya, gimana sustainable-nya ke depannya gitu. Itu bakal jadi opsi. Tapi ya memang takes time gitu, ada waktu lah, nggak bisa serta-merta langsung bisa masuk ke sana. Easy ya. Betul. Dalam praktiknya ya teknisnya pasti agak sulit tuh. Oke. Betul. Kalau misalnya tadi salah satu amunisi yang dibawa adalah untuk mengimpor gandum. Begitu ya gandum Mas ya? juga sama. Ini. Enggak gandum nih. Sadar nggak sadar, kita tuh konsumsi gandum tinggi loh. Gua enggak. Sekarang gue tanya, di kamar kosan lu ada produk gandum apa? Gak ada. Makanan. Indomie ada gak? Gak ada. Gue gak makan Roti? itu. Roti sesekali sih. Roti kan? Roti, tapi Indomie. gandum kita gak impor semua sih, karena kita gak produksi gandum. Iya, kita tuh, jadi ini lucu sih sebenarnya. Kayak kita nih konsumen gandum terbesar dan kita punya hilirnya. Hilir gandum itu beneran kayak Indomie, roti, produk tepung dan lain-lain itu kan hilirnya kan. Tapi kita nggak punya hulunya. Ini unik sih memang. Dan orang-orang mungkin banyak yang nggak ngeh malah ya Mas ya. Kita konsumen gandum terbesar. Nggak terbesar sih, besar lah. Salah satu yang besar lah ya. Konsumen gandum kita, konsumsi gandum kita tuh besar. Karena si mie instan ini ya. Makanya dulu sempat ada Menteri BUMN yang pengen bikin sorghum buat pengganti gandum. Ingat nggak lo zaman liputan lah. Apaan sorghum? Menterinya jadi mirip-mirip gandum. Nah, huruf keduanya S, kata keduanya S. Sebut saja Rini Sumarno. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu memang udah ada rencana. Karena untuk mendapatkan hulunya itu, kita tuh makan roti lumayan gede. Makan Indomie apalagi, mie kan segala macam kan. Banyak lah. Ya? Itu dari gandum bentukannya. Kayak Indomie itu kan gandumnya ekspor. Ya, abis ini saya akan impor, tapi dia bagus setelah hilir dia ekspor gitu. Mau riset cara nanam gandum gimana? Enggak, saya mau cari tahu apa aja makanan yang mengandung gandum. Nah itu menarik juga, biar kita tahu di rumah kita tuh banyak tanpa disadari banyak lah kita tuh pakai. Nah salah satu yang paling mudah memang mungkin itu, jadi kayak ke Amerika ngeyakinin gue tambah deh impornya. Gitu. Karena kita punya hulunya nih. Penyerapannya akan lebih enak, hilirnya ada, dan bahkan mengekspor. Salah satu produk mie itu kan dia mengekspor sampai kemana-mana gitu. Itu hilirisasi lah. Jadi itu salah satu amunisi yang akhirnya ditawarin, dan mungkin itu ya langkah yang bagus juga karena bisa keserap lah, kita beli lebih banyak dengan harapan oke, ini kan gue nambah nih beli gandum dari tempat lo, turunin lah tarif buat barang gue masuk gitu. Itu salah satu diplomasi yang oke lah, lumayan gitu. Nah, jadi nggak akan banjir juga produknya di sini karena mungkin penyerapannya bagus gitu, dan bisa diekspor ulang dengan produk bisa tadi. Dibilang kita jadinya berkorban juga ya, karena memang kita butuh gitu kan, nggak ada yang mensubstitusi di dalam negeri. Mungkin mencari aja nanti penyerapannya kemana nih ketika udah banyak gitu. Jadi kemungkinan dari negosiasi ini sukses lumayan optimis ya. Kita belum tahu sih kalau itu. Kita yang namanya Trump, jangankan kita sama analis yang jago-jago di luar sana, Menteri Perdagangan Amerikanya aja nggak tahu langkahnya Trump mau ngapain. Cuma bahkan Melanie Trump aja nggak tahu gerakan selanjutnya suaminya kayak gimana. Kayak supir angkot ya. Kayak siapa? Kan supir angkot kita nggak tahu tuh dia mau berhenti kapan. Nge-quote Ketua OJK nih,
Pak Mahendra Siregar, izin Pak saya quote Pak, kutipan langsung dari beliau Apa ketika kata ketemu. beliau? Waktu itu saya tanya, Pak Mahendra, kalau Trump gimana nih Pak? Katanya. Jadi bercanda ya, bercanda. Bercandanya beliau tuh gitu. Tuhan itu maha tahu segalanya. Cuman Tapi nggak kalau tahu. urusan Trump, Tuhan juga tanya sana sini katanya. Sampai segitunya. Segitunya Nggak ada yang ya tahu. analoginya ya. Bahkan Menteri Perdagangan yang ring satunya beliau itu Trump, itu juga nggak tahu. Kita pernah lihat nggak yang viral di medsos? Mendaknya diomelin sama DPR AS karena Trump nge-tweet, tapi terus si Mendaknya nggak bisa jawab di sidang itu. Soal apa tuh? Saya belum berbicara dengan presiden saya katanya. Belum ada Diomelin itu. briefing ini. belum Presiden ada Anda sudah men-tweet katanya. Kita akan bahas di sini, Anda belum tahu katanya. This is amateur hours katanya. Ini kegiatan amatir katanya. Kayak gitu. Jadi memang Habis itu resign kayaknya si menterinya. jadi memang ketika ditanya apakah akan smooth atau enggak, semua tergantung Mr. Trump sih. Ya. Wow, sangat tidak bisa diprediksi. Sangat powerful itu orang. Ya, oke. Jadi ketika Indonesia dibanjiri sama gandum nanti kayaknya kita akan beralih nih makanan pokoknya. Jadi Dari yang mie. nasi mungkin kita jadinya makannya roti tawar, roti Itu mar. Gandum, bungkusan roti dimsum juga. gandum. Tepung itu. Oh iya itu tepung juga Tepung ya. juga. Kulit dimsum ya. Tepung-tepungan ya. Kulit Sebenarnya kita, dimsum. Croissant. kalau berbicara Iya. tepung-tepungan emang kita banyak banget ya Banyak, konsumsi banyak. tepung-tepungan sebenarnya. Nggak disadari itu gandum. Hmm. Gitu. Cuman kayaknya selama ini yang terpikir gandum itu ya gandum utuh aja gitu. Ya paling jadi Pasta. tepung gitu kan, tepung Heeh. terigunya doang gitu. Padahal semua itu banyak kita pakai. Granola, Bisa lah. pretzel. Oh, Bisa dia lah dia kita. riset no. Whisky. Oh, dia riset no. Kita minum whisky. Oh iya benar-benar Iya, dari gandum. bir, kan? iya, dari gandum bener-bener. juga. Bener lagi. Tortilla. Iya. Wah makanan kesukaan Mas Angga. Taco. Oh. Oh lah Mama Koko. Gue bingung di Detik Nama Finance nggak ada yang dia. suka taco. Enggak aneh lo emang. Gue kalau gue traktir taco pada nggak mau. Aku mau. Iya Ah. enak kan? Enak. Ah. Udah masuk Detik Finance saja. Oh dia terakhirnya taco mulu ya. Kalau Iya. taco mulu janganlah nggak jadi. Tuh kan. Padahal aku tadi udah mau ngasih CV mas. Buat jadi Boleh, admin ya. Tandemin sama tabel. Lalu bikin konten aja. Iya Konten boleh lah Detik gue Finance. konten-konten aja. Enggak gua terima. Jahat Eduardo Simurangkir. Gue catet nama lo ya. Gue bawa sampai akhirat nanti. Wah, ampun tante. Anyway, terima kasih Mas Angga. Siap. Kita sudah di enlighten kembali tentang tarif ini ya, karena memang ini sangat penting sebenarnya untuk kita. Cuma rasa-rasanya kalau ditelaah dalam bahasa yang sudah disiarkan di mana-mana saat ini mungkin agak sulit untuk dicerna masyarakat awam gitu. Siap. Terima kasih sudah menambah baterai otak saya hari ini. Tadi udah ketambah 5% ya. Sekarang ketambah 5% lagi. Jangan sedih, habis ini mau diturunin lagi. Kita kan mau bahas ekonomi lagi habis ini, keuangan dana darurat. Gue pulang boleh.